Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abraham dari kelas A6 jurusan Manajemen Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengapa membaca itu sangat penting. Membaca adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk meningkatkan daya tulis. Sebagai contoh, yang pertama yaitu menurunkan tingkat stres hingga 60%, memperlambat detak jantung hingga meredakan ketegangan otot. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berbicara dan menjumlah kosakata. Kita mempelajari 5-15% dari semua kata yang kita tahu melalui kegiatan membaca. Dan yang ketiga adalah meningkatkan daya ingat, stimulus pada otak, serta memanjakan otak. Seorang yang rajin membaca memiliki risiko 2,5 kali lebih rendah untuk terserang penyakit Alzheimer. Pengertian membaca merupakan KBBI adalah melihat serta memahami isi dari apa yang ditulis. Maksudnya melisahkan dalam hati. Menurut pendapat beberapa ahli, membaca adalah yang pertama, sebuah proses yang dilakukan oleh banyak pembaca untuk mendapatkan sebuah pesan yang akan disampaikan dari penulis dengan perantara media kata-kata ataupun bahasa tulisan. Yang kedua adalah proses yang membangun sebuah pemahaman sehari bacaan atau dalam kurung teks yang tertulis. Dan yang ketiga adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh membaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata bahasa tulis. Dari segi linguistik adalah suatu proses penyediaan kembali atau dalam kurung pembacaan sandi. Tujuan membaca menurut Adelson, yang pertama adalah untuk memperoleh fakta dan perincian, yang kedua untuk memperoleh ide-ide utama, yang ketiga untuk mengetahui urutan susunan struktur kerang atau kerangkangan, yang keempat untuk menyimpulkan, dan yang kelima untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan, yang keenam untuk menilai atau mengevaluasi, dan yang terakhir untuk membandingkan atau mempertentangkan. Menurut Nur Hadi, terdapat dua tujuan membaca secara umum dan khusus. Umum yaitu ada mendapat informasi, memperoleh pemahaman, dan memperoleh kesenangan. Sedangkan khusus yaitu mendapatkan informasi faktual, yang memperoleh keterangan suatu yang khusus, dan problematis, memberi penilaian kritis, memperoleh kenikmatan emosi, dan mengisi waktu. Jenis-jenis membaca. Dari sudut pandang kegiatannya, membaca dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah membaca keras atau nyaring, yang kedua adalah membaca dalam hati, yang ketiga membaca cepat, yang keempat membaca rekreatif, dan yang kelima adalah membaca analitik. Proses dan teknik membaca itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari menatap bacaan sampai mengolah makna kata dan ada juga melafalkannya. Adapun teknik membaca sebagai berikut. Yang pertama, baca pilih atau selected. Kedua adalah baca lompat atau skipping. Yang ketiga baca layap atau dalam kurung skimming, dan keempat adalah baca tahap atau scanning. Teknik membaca disesuaikan dengan tujuan membaca. Teknik baca pilih atau selecting membaca bagian yang relevan atau dianggap penting saja secara bertahap. Sedangkan teknik baca lompat atau skipping membaca bagian yang relevan atau dianggap penting saja, mengabaikan urutan isi konten tersebut. Teknik baca layap atau skimming membaca cepat sekilas untuk menemukan ide pokok. Teknik baca tahap atau scanning membaca dengan cepat, fokus, merata atau memindai, dan dalam hati. Membaca sebagai suatu keterampilan. Keterampilan membaca mencakup 4 komponen, yaitu yang pertama mengenal
aksara dan tanda-tanda baca. Yang kedua, membangun klerasi aksara beserta tanda bacanya. Yang ketiga, memahami makna aksara dan rangkaiannya. Dan yang keempat, membangun intelektualitas diri dalam menggapai kemandirian, jati diri atau integritas, dan menjadi insan mulia. Membaca sebagai suatu keterampilan, yaitu adanya aksara atau tanda membaca, kemampuan mekanis, dan adanya pemahaman konsep, dan intelektualitas eksplorasi. Membaca untuk menulis adalah kegiatan membaca untuk meningkatkan daya dan keterampilan menulis. Hubungan keterampilan membaca dengan keterampilan menulis adalah sangat erat. Hal tersebut dapat dianalisis melalui tujuan membaca atau bagaimana proses seorang untuk mengembangkan keterampilan membaca yang dimilikinya. Dengan mengoptimalkan antara keterampilan membaca dan keterampilan menulis, maka dapat membentuk kepribadian yang unggul, juga meningkatkan intelektualitas seseorang. Unggul dalam ilmu pengetahuan dan dalam karya ilmiah, mandiri dan memiliki inisiatif untuk memberikan karya terbaik. Hambatan membaca adalah segala kesulitan yang menghalangi kegiatan membaca, baik yang merupakan hambatan dari luar maupun dalam diri pembaca. Hambatan itu antara lain yaitu satu, rendahnya motivasi, yang kedua, sulit berkonsentrasi, dan yang terakhir yang paling banyak sering dialami adalah yang ketiga, lemahnya komitmen diri. Rumus menghitung kecepatan efektif membaca, yaitu rumusnya ialah KPM sama dengan K per WD kali B per SI, atau KPM K per WD kali 60. Keterangannya, KPM dengan kata per menit, K sama dengan jumlah kata yang dibaca, WD sama dengan waktu dalam detik, B sama dengan skor jawaban benar, dan SI adalah skor ideal. Sekian dari materi saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.